Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, ini menunjukkan kedudukan orang tua itu sangat besar. Murka dan rahmatnya Allah itu tergantung orang tua. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, al-walidu awsatu abwabil jannah. Orang tua itu berada di pintu-pintu surga yang paling tengah. Fa in syi'ta fahfad. Jika kamu ingin masuk pintu tersebut, jagalah, berbaktilah kepada kedua orang tua. Wa in syi'ta fadhayya atau fadhayyi. Jika kamu ingin, maka sia-siakan. Sia-siakan kedua orang tuamu, maka kamu akan masuk ke dalam neraka. Tapi kalau kamu jaga, berbakti kepada kedua orang tua, maka pintu surga yang paling tengah itu adalah kembalimu. Hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, al-jannah tahta aqdamil ummahat. Surga itu di bawah kaki ibu. Ya. Tapi hadis ini dhaif, didhaifkan oleh para ulama. Lafaz al-jannah tahta aqdamil ummahat. Surga itu di bawah telapak kaki ibu. Tapi dalam riwayat yang lain, makna hadis ini sahih walaupun sanadnya dhaif. Dalam riwayat yang lain disebutkan oleh para ulama menguatkan makna hadis ini dari sahabat Muawiyah, anna Jahimah radhiyallahu anhu jaa ila Nabi. Seorang sahabat yang bernama Jahimah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, aratu an aghzuwa wa qad jitu astasiruka. Ya Rasulullah, aku datang kepada engkau. Aku ingin perang. Aku ingin terjun di medan pertempuran. Kemudian aku datang kepadamu untuk musyawarah kepada engkau. Rasulullah SAW mengatakan, faqala halaka min apakah kamu punya ibu? Apakah kamu masih punya ibu? Qala na'am, iya, saya punya ibu. Qala falzamha fa innal jannah tahta rijlaiha. Di sini hadis diriwayatkan Imam An-Nasa'i, dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Falzamha, dekatilah ibumu itu. Tempelilah ibumu itu dengan berbakti kepada dia. Fainal jannah tahta rijlaiha, karena surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Maksudnya adalah berbaktilah terlebih-lebih kepada ibumu, karena ibumu itu memiliki hak yang sangat-sangat besar. Kalau orang tua antara ayah dan ibu lebih besar haknya. Maka ilzamha, teruslah tempeli ibu itu. Terus kamu dekat dengan dia, berbakti kepada ibu. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian dalam hadis yang lain kata Imam Zahabi, seorang datang kepada Rasul SAW meminta izin untuk berjihad. Faqala ahayyu walidak, apakah kedua orang tua masih hidup? Qala na'am, iya. Qala fa fihima fajahid, pada keduanya adalah engkau berjihad. Ya, fabdul jahdaka. Dalam syarah hadis ini disebutkan oleh para ulama, fabdul jahdaka bi irdaihima wa birrihima. Curahkan jihadmu itu kepada kedua orang tuamu dengan mencari ridho mereka, memberikan kebaikan kepada mereka. Yuktab laka ajrul jihad fisabilillah, akan ditulis untuk engkau pahala berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini disebutkan oleh para ulama ketika jihadnya adalah fardu kifayah. Yaitu pada saat kondisi kaum muslimin memiliki kekuatan yang besar. Mereka mampu melawan musuh-musuhnya. Jihadnya adalah jihad fardu kifayah. Ya. Adapun ketika ahlu syirki, kesyirikan pemeluknya itu kuat,
wa dha'ufal muslimun, kaum muslimin lemah dalam kondisi darurat, kondisi genting yang seorang itu mau tidak mau tenaganya dibutuhkan di dalam medan pertempuran, maka fal jihad muta'ayyinun ala kulli nafs, menjadi jihad fardu ain setiap hamba, setiap muslim. Wala yajuzu takhallufu anhu, enggak boleh meninggalkan peperangan walaupun misalnya orang tuanya melarang. Ya, ini dalam syarah yang lain yang dimaksud adalah perang ketika sifatnya jihad fardu kifayah, masih bisa diwakili oleh pasukan yang lainnya dari kaum muslimin. Tapi kalau darurat dia harus ikut terjun, maka wajib dia mengikuti peperangan. Ya, walaupun orang tuanya melarang dia. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian dalam hadis yang lain, yadul mu'ti al-ulya, tangan orang yang memberi itu mulia. Orang yang memberi itu mulia. Wabda biman ta'ul, maka mulailah pemberian itu kepada orang-orang yang di bawah, orang-orang terdekatmu. Umat ibumu, wa abak, kemudian bapakmu, saudarimu, saudaramu, kemudian yang dekat, yang dekat, yang dekat. Maka ketika kita semangat memberikan kebaikan-kebaikan kepada orang lain, maka kita harus lebih semangat ketika memberi kepada kedua orang tua. Ya, orang tua itu kadang sebagian diberi dengan nilai yang kecil itu sudah senang bahagia, ketika yang beri itu anaknya sendiri. Ya, mungkin dikasih sangu, dikasih bingkisan ketika kita pulang kampung, hari raya disangoni, itu senang bahagia mereka. Walaupun mungkin nilainya tidak besar, tapi pemberian kita itu sangat berarti bagi mereka, menunjukkan kepedulian seorang anak kepada mereka. Orang tua itu kadang mengaca dengan tetangganya, kepada kerabat-kerabatnya, yang mungkin anak-anak mereka itu ya bahasanya ngerepoti orang tuanya, tidak pernah bersyukur, tidak pernah berterima kasih, ya, ngelama, minta ini, minta itu, tidak pernah ngasih kepada orang tuanya, padahal orang tuanya sudah tua. Itu ketika mereka melihat, kemudian anaknya sendiri ternyata tidak seperti itu bahagia sekali. Anugerah ketika seorang orang tua diberikan anak yang demikian. Maka yadul munfiq, tangan yang memberi itu mulia, besar keutamaannya dan besar pahalanya, terkhusus ketika pemberian itu kepada ibu. Maka sangat lucu ketika dia semangat memberi, sodako ini, sodako itu, ya, pembangunan ini, pembangunan, tapi kepada ibunya pelit, modit. Ya, pinjam 10.000, diiling-iling 10.000, bu, belum balik lu 10.000, 1.000, ya mana, tidak ngajar 1.000, diiling-iling, kok emang nyelai 1.000 bu, belum dibalik lu. Subhanallah, kita ini memang seperti itu ya. Orang anak itu kadang pilih-pilih, perhitungan kali. Tapi kalau ada orang lain, temannya, sahabatnya, atau istrinya, anaknya, los. Tapi kepada ibunya, naudzubillah, seperti itu. Terkadang perhitungan. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannah akun, tidak masuk surga orang yang akun, durhaka kepada kedua orang tua. Wala mannan, orang yang senang mengungkit-ungkit pemberian. Sudah ngasih kepada orang lain, diungkit-ungkit, disindir-sindir. Ya, agar dia menampakkan jasa dia kepada orang tersebut. Diungkit-ungkit. Maka tidak masuk surga, kata Rasulullah, orang yang menan, senangannya mengungkit-ungkit pemberian. Wala mudminu khamrin, orang yang kecanduan minum minuman keras. Kemudian dalam hadis yang lain,
Sahabat Abdullah bin Umar mengatakan, Ja'a A'rabiyun, seorang badui datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengatakan, ya Rasulullah, mal kabair, wahai Rasulullah, apa itu dosa-dosa besar? Qala al-isyraku billah, menyekutukan Allah. Thumma madza? Kemudian apa ya Rasulullah? Thumma uququl walidain. Kemudian adalah durhaka kepada kedua orang tua. Thumma madza? Kemudian apa ya Rasulullah? Thummal yaminul ghamus, sumpah palsu. Nanti kita akan pelajari termasuk dosa besar adalah al-yamin al-ghamus, sumpah palsu. Untuk mengambil hak-hak saudaranya di persidangan misalnya, dia bersumpah demi Allah ini tanah saya ini sertifikatnya, padahal palsu. Bersumpah demi Allah. Maka ini termasuk dosa besar. Kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulul jannah 'aqun wala mukadzibun bil qadar. Gak masuk surga orang yang durhaka dan orang yang mendustakan takdir, tidak percaya takdir. Ini kaum Qadariyah, mereka tidak percaya dengan takdir, bahwa semuanya itu adalah manusia yang melakukan. Allah tidak mentakdirkan apa yang dilakukan oleh manusia. Orang yang mendustakan takdir itu tidak akan masuk ke dalam surga. Kemudian dalam hadis yang lain, seorang datang kepada Rasulullah SAW kemudian mengatakan, ya Rasulullah, ara'aita in shallaitu sholawat al-khams. Wahai Rasulullah, bagaimana menurut Anda? Saya ini sholat 5 waktu. Wasumtu Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Wadaitu zakat, aku menunaikan zakat fitrah, zakat mal. Wahajjatul baita, aku haji dengan harta saya dan tenaga saya. Famadzali, maka apa yang aku peroleh? Ini misalnya ada orang yang sudah sholat 5 waktu, puasa, menunaikan zakat, haji. Seperti apa balasannya? Kata Rasulullah SAW, man fa'ala dzalika kana ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada. Orang yang seperti ini nanti dikumpulkan bersama orang-orang nabi, bersama para nabi-nabi dan orang-orang siddiqin dan syuhada. Illa an ya'uqqa walidayhi, kecuali kalau orang itu durhaka kepada kedua orang tua, seakan-akan tersia-sia. Ketika dia melakukan ibadah-ibadah besar, tapi dia ternyata durhaka kepada kedua orang tuanya, yang itu termasuk dosa yang sangat besar, maka tidak termasuk di golongan bersama para nabiyyin, wasiddiqin, wasyuhada. Dalam hadis yang lain dari Abu Bakrah marfu kepada Nabi SAW, kullu dzunub yuakhirullahu minha ma syaa ila yaumil qiyamah. Dosa-dosa manusia ini Allah tangguhkan azabnya, hukumannya itu ditangguhkan. Tidak langsung diazab ini seorang hamba. Apa yang Allah kehendaki sampai pada hari kiamat, nanti Allah akan hukum dia. Sebagian dosa-dosa maksiat yang kita lakukan, Allah tidak segera menghukum kita sampai nanti datangnya pada hari kiamat. Illa uququl walidain fa innahu yu'ajjalu li sahibi. Kecuali durhaka kepada kedua orang tua, fa innahu yu'ajjalu li sahibi. Disegerakan azab, disegerakan hukuman, iqab kepada orangnya. Maka ini sebagai bentuk peringatan bagi kita semua. Kalau orang itu durhaka kepada kedua orang tuanya, siap-siap. Sebelum hari kiamat diazab, dia akan dihukum dengan hukuman-hukuman yang Allah kehendaki kepada orang tersebut. Ya, yu'ajjal, disegerakan. Hukumannya itu disegerakan oleh Allah kepada orangnya. Na'udzubillah min dzalik. Nabi SAW bersabda, la yajzi waladun walidan. Seorang anak gak bisa membalas jasa-jasa orang tuanya. Sebagaimanapun besar kebaikan seorang anak kepada orang tuanya, gak bisa membalas jasa-jasa dia.
Dari kecil dia ditarbiyah, dididik, diayomi, dikasih rumah, dikasih tempat tinggal. Ya sampai dia dewasa. Besar sekali jasanya orang tua. Seorang anak gak mungkin bisa membalas kebaikan itu. Illa kecuali an yajidahu mamlukan fayastariyahu fayu'tiqahu. Kecuali dia dapati orang tuanya dalam kondisi statusnya sebagai budak. Kemudian dia beli, kemudian dia bebaskan. Nah, itu bisa takafuk terhadap jasa-jasa orang tua kepada dia. Selain itu dia berbuat baik, berinfak, mengumrohkan, menghajikan, ya, dan yang lain-lain. Tidak bisa mentakafuk, membalas jasanya seorang ayah atau ibu kepada dia, kecuali tadi kata Rasulullah, dia dapati orang tuanya dalam kondisi budak, statusnya budak orang lain, kemudian dia beli, kemudian dia bebaskan. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW bersabda, la'anallahu al-'aqqa liwalidayhi. Allah melaknat orang-orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Allah melaknat artinya Allah jauhkan dia dari rahmat Allah. Padahal orang itu sangat butuh terhadap rahmat Allah. Ketika seorang durhaka kepada kedua orang tuanya, maka Allah akan melaknat dia. Allah jauhkan dia dari rahmat Allah. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, al-khalatu bimanzilatil Bibi itu adalah statusnya bimanzilatil seperti ibu. Kita juga disyariatkan untuk berbakti kepada bibi. Jadi saudarinya siapa? Ibu, ya. Saudarinya ibu itu manzilahnya seperti ibu kita. Kita berbakti kepada mereka mendapatkan pahala yang besar. Ketika kita menyakiti mereka, kita juga mendapatkan dosa yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala, dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kata Rasulullah, al-khala bimanzilatil Disebutkan oleh para ulama, Syekh bin Utsaimin rahimahullah menyebutkan dalam Bulughul Maram, ada seorang datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, inni asabtu dzamban aziman fali taubah. Ya Rasulullah, aku telah melakukan dosa besar, bermaksiat kepada Allah dengan maksiat yang besar. Apakah ada taubat bagi saya agar dosa saya ini diampuni? Rasulullah bertanya, halaka min apakah kamu punya ibu? Dia menjawab, lah, saya enggak punya ibu ya Rasulullah. Bertanya lagi Rasulullah, halaka min khala, apakah kamu punya bibi, saudari ibu? Qala na'am, ya Rasulullah, saya punya bibi. Kemudian Rasulullah memberikan nasihat kepada dia, fabirroha, berbaktilah kamu kepada bibimu. Semoga dengan berbaktimu kepada bibimu yang manzilahnya seperti ibumu itu bisa mengampuni, menghapuskan dosa besar yang kamu lakukan. Maka dari sini menunjukkan ibu dan bibi ketika kita berbakti kepada mereka mendapatkan pahala yang besar. Maka dari hadis tadi, fadhailnya, keutamaannya bisa menggugurkan dosa-dosa. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Kemudian dalam Sahih At-Targhib disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Kemudian yang terakhir dalam bab ini, nanti kita akan pelajari macam-macam dari bentuk-bentuk durhaka. Dari hadis Wahab ibn Munabbih, Inna Allah qala ya Musa, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Musa, wahai Musa, waqir walidayk, berbaktilah engkau kepada kedua orang tuamu. Fa innahu man waqqara walidayhi madattu fi umrihi. Barang siapa yang berbakti kepada kedua orang tuanya, madattu,
Aku panjangkan umur dia. Wa wahabtu lahu waladan yaburruhu. Aku beri dia anak-anak yang berbakti kepada dia. Wa man aqa walidayhi qasartu umurahu. Barang siapa yang durhaka kepada kedua orang tuanya, aku pendekkan umur dia. Wa wahabtu lahu waladan ya'uqu, dan aku beri dia anak-anak yang durhaka kepada dia. Berarti ini menunjukkan apa? Al-jaza min jinsil amal. Balasan itu tergantung amalannya. Ketika seorang durhaka kepada kedua orang tuanya semasa hidupnya, maka Allah akan berikan anak-anak dia yang juga akan durhaka kepada dia. Na'udzubillah min dzalik. Al-jaza min jinsil amal. Balasan itu tergantung amalannya. Kata Ka'ab, "Walladzi nafsi biyadihi, innallaha la yu'ajjilu hainal 'abdi idza kana 'aqan liwalidayhi, la yu'ajjilu lahul 'adzab." Demi Allah, Allah itu akan menyegerakan kehancuran seorang hamba ketika dia durhaka kepada kedua orang tuanya. Allah segerakan azab bagi dia. Wa innallaha la yazidu fi umuril 'abdi idza kana barran biwalidayhi. Dan Allah akan menambah umur seorang hamba ketika dia berbakti kepada kedua orang tuanya. La yazidu barran wa khairan. La yazidu birran wa khairan. Allah tambahkan kebaikan-kebaikan untuk dia. Kemudian kata Abu Bakrah Ibn Abi Maryam, qara'tu fi Taurat, aku pernah membaca di dalam kitab Taurat, man yadribu abah yuqtal. Barang siapa yang memukul bapaknya, dia dihukum dengan dibunuh. Wahab juga pernah mengatakan, aku pernah membaca dalam Taurat, alaman sokka walidahu ar-rajam. Barang siapa yang memukul orang tuanya, maka dirajam. Ini dalam syariat di Taurat. Ketika orang memukul orang tuanya, dibunuh. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, ini adalah dalil-dalil yang menunjukkan dosa besar seorang anak ketika durhaka kepada kedua orang tuanya. Adapun perincian jenis-jenis durhaka, insyaallah kita akan sampaikan di pertemuan setelahnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Naktafi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.